Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan tentang anatomi dan fisiologi manusia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sistem kulit. Sistem kulit memiliki fungsi penting. Di antaranya adalah sebagai pengaturan suhu melalui pengeluaran keringat. Berikutnya adalah untuk menyimpan darah, di mana di bawah kulit banyak pembuluh darah di sana. Kemudian sebagai pelindung dari lingkungan luar. Kemudian sebagai indera perabaan, indera suhu. Kemudian berikutnya adalah tempat pembuangan keringat dan dapat juga tempat untuk penyerapan zat, misalkan untuk obat-obatan. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk aktivasi vitamin D. Jika dilihat secara skematis, jaringan kulit tampak sebagaimana yang ada di gambar sebelah kiri. Terdiri atas lapisan epidermis, bagian paling atas, kemudian di bagian bawahnya disebut sebagai dermis, dan di bawahnya lagi subdermis atau subkutan. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan. Kemudian di bawah epidermis, lapisan dermis mengandung jaringan keringat, kelenjar keringat, kemudian folikel rambut, saraf, kemudian pembuluh darah dan pembuluh getah bening, serta kelenjar sebasea. Sedangkan di lapisan subkutan terdiri atas pembuluh darah dan jaringan lemak. Jika dilihat di bawah mikroskop, tampak kulit sebagaimana yang ada di gambar sebelah kiri. Ini adalah lapisan epidermisnya. Kemudian yang tampak lurus ini adalah rambut, dan di bawahnya ini adalah folikel rambut. Kemudian berada di samping ini adalah kelenjar sebasea yang menghasilkan minyak sebum untuk melumasi rambut. Berada di antaranya adalah jaringan ikat dan sel fibroblast. Jika diperhatikan di epidermis ini diperbesar lagi, tampak berupa beberapa lapisan yang terdiri atas paling bawah lapisan sel basal atau stratum basal. Di sini dijumpai sel kulit yang masih muda, sel keratinosit yang masih muda. Sel ini kemudian membelah menuju ke lapisan atasnya di lapisan stratum spinosum. Di stratum spinosum ini selnya yang awalnya berbentuk kubus di lapisan basal menjadi mulai berbentuk pipih atau gepeng. Kemudian di lapisan di atasnya lagi, sel keratinosit semakin menua, menghasilkan banyak keratin. Tampak di sitoplasmanya ada butiran-butiran, maka disebut sebagai stratum granulosum. Setelah itu, sel keratinosit mengalami kematian, meninggalkan bagian keratinnya. Ada yang disebut stratum lucidum, di mana tampak yang lebih merah, dan yang di bagian atasnya lagi yang paling permukaan adalah stratum corneum, di mana di sini terdiri atas lapisan zat tanduknya atau keratinnya. Di bagian epidermis dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, terdiri atas tadi sel basal, yakni sel muda yang selalu membelah. Satu membelah menjadi sel keratinosit yang semakin menua, satunya lagi tetap menjadi sel induk. Sehingga selalu terjadi pergantian sel. Sel yang tua
kemudian mati dibandingkan dengan sel yang lebih baru. Kemudian berada di antaranya adalah sel melanosit. Sel ini menghasilkan melanin yang mewarnai kulit. Berada di antaranya di lapisan stratum spinosum ini terdapat sel darah putih, sel makrofag. Ini merupakan salah satu bagian dari sistem peredaran tubuh, di mana jika ada kuman dapat segera diatasi oleh sel ini. Kemudian sel taktil ini berkaitan dengan indera, berkaitan dengan sistem saraf sensorik. Di lapisan atasnya, di stratum granulosum, tampak sitoplasma dari sel ini mengandung banyak granula, yakni granula keratohyalin. Dan berada di atasnya adalah sel yang sudah mati kemudian terkelupas, yakni di stratum lucidum dan stratum corneum di atasnya. Baik, jadi sel yang ada di epidermis meliputi sel keratinosit yang menghasilkan keratin. Keratin ini adalah protein yang keras, dapat berfungsi sebagai pelindung, baik pelindung kimia, pelindung dari kuman, pelindung dari panas dan gesekan. Dan juga sebagai penyekat air. Kemudian melanosit, sel ini menghasilkan melanin, yakni pigmen yang dapat berupa pigmen berwarna kuning, merah, atau coklat hitam. Melanin ini dapat sebagai pelindung untuk menjaga agar sel-sel tidak rusak karena sinar ultraviolet dari matahari. Berikutnya lagi adalah sel Langerhans atau sel makrofag atau sel darah putih tadi. Ini berfungsi dalam proses kekebalan tubuh, menjaga dari infeksi kuman. Dan yang terakhir adalah sel epitel taktil. Ini berkaitan dengan indera perabaan. 4 jenis sel ini ditumbai di lapisan epidermis. Berikut ini adalah warna kulit. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, sel melanosit menghasilkan melanin. Melanin kemudian disalurkan ke bagian di lapisan di epidermis. Tampak di gambar di sebelah kanan bawah ini adalah melanosit dan yang warna coklat ini adalah melaninnya. Dia memiliki juluran sitoplasma sehingga dapat serupa dengan payung memayungi sel di bawahnya, melindungi dari sinar ultraviolet. Dengan adanya variasi melanin ini, maka kulit manusia dapat berbagai macam warna, dari yang terang sampai yang gelap. Semakin banyak melaninnya, semakin terlindungi dari sinar ultraviolet, sehingga kasus-kasus kerusakan sel di kulit dan kanker kulit itu lebih sering dijumpai pada individu dengan kulit yang lebih terang. Karena apa? Karena sedikit memiliki pelindung di lapisan epidermisnya. Jika dilihat di bawah mikroskop tampak seperti ini tampilannya. Tampak melanosit berwarna kecoklatan. Semakin sering terpapar sinar matahari, sinar ultraviolet, semakin banyak produksi melaninnya, sehingga kulit semakin gelap. Itu adalah
salah satu respon pertahanan tubuh untuk melindungi tubuh dari sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Berikutnya adalah contoh kelainan akibat berkurangnya atau gangguan produksi melanin. Ada seseorang yang memiliki kelainan genetik di mana tidak mampu menghasilkan melanin, yakni terjadi gangguan enzim yang bertugas untuk produksi melanin. Individu tersebut memiliki kekurangan enzim tirosinase. Enzim ini terlibat dalam produksi melanin di melanosit, sehingga seluruh tubuhnya kekurangan pigmen melanin. Bahkan di pupil, di iris yang juga mestinya berwarna menjadi tidak berwarna dan mudah silau karena sama tidak ada pigmentasi di sana. Termasuk juga rambutnya juga. Gangguan ini disebut sebagai albinisme atau albino. Berikutnya lagi, ada keadaan di mana sel-sel melanosit mengalami kerusakan akibat penyakit autoimun atau dihancurkan oleh sel darah putih sendiri, sehingga muncul bercak. Ada beberapa bagian tubuh yang terwarnai dengan melanin, ada bagian tubuh yang lainnya yang tidak terwarnai. Ini salah satunya adalah penyakit vitiligo. Kita lanjutkan ke lapisan di bawahnya, yakni lapisan dermis. Tadi lapisan epidermis, berikut ini adalah lapisan dermis, yakni lapisan yang berada di bawah epidermis. Lapisan ini mengandung komponen jaringan ikat kolagen, dibentuk oleh sel fibroblast, kemudian komponen sel darah putih, ada makrofag, kemudian jaringan lemak, ada pembuluh darah, ada saraf, ada kelenjar keringat, ada kelenjar sebasea, dan folikel rambut. Lapisan dermis dibagi menjadi dua. Yang pertama, lapisan yang berbatasan dengan epidermis disebut sebagai regiopapilla karena bergelombang. Di sana banyak mengandung reseptor taktil, indera untuk perabaan, dan indera untuk suhu, panas, dingin, nyeri, gatal, dan geli. Kemudian di regio di bawahnya adalah regio retikular, mengandung banyak jaringan kolagen sehingga kulit dapat kenyal dan elastis. Berada di antaranya adalah sel fibroblast. Sel fibroblast inilah yang menghasilkan kolagen. Kemudian di sana terdapat sel darah putih, makrofag, dan jaringan lemak atau sel-sel lemak. Berikut ini adalah bagian dari dermis tadi. Jadi ini adalah dermis, ini folikel rambut, ini akar rambut, kemudian di atasnya adalah rambut, kemudian ini adalah kelenjar sebasea menghasilkan minyak sebum. Ini mengandung banyak benang-benang kolagen, serabut kolagen, dan diantaranya adalah sel-sel fibroblast. Ada sel lemak dan ada sel makrofag. Ini di lapisan retikular. Yang berbatasan dengan epidermis adalah lapisan papilar yang bergelombang ini.
Ini mengandung banyak cung saraf. Jadi dermis tadi mengandung banyak komponen ya. Ada bagian papilar yang berkelok-kelok yang bergelombang dan ada bagian retikular. Berikut ini adalah contoh tampilan gangguan pada kulit di mana kulit mengalami peregangan, kemudian terjadi kerusakan atau terputusnya kolagen sehingga tampak lebih merah karena memperlihatkan pembuluh darah di bawahnya. Ini bisa dijumpai pada pasca kehamilan dan pasca melahirkan. Kemudian kulit memiliki garis tegangan. Ini berkaitan dengan lokasi dan berkaitan dengan jaringan ikat kolagen di bawahnya. Berikut ini yang di sebelah kiri adalah peta dari regangan kulit atau tegangan kulit. Jika ada luka yang terjadi tergantung lokasinya, bentuknya. Jika sejajar dengan tegangan atau garis tegangan kulit, maka penyembuhannya relatif sedikit meninggalkan bekas karena sesuai dengan arah tegangan kulit. Penutupannya lebih tidak meninggalkan banyak bekas. Sebaiknya jika berpotongan melintang dengan arah tegangan kulit, maka lukanya atau tegangan kulitnya ini akan mengganggu penutupan luka ya, sehingga lukanya lebih tampak ya, lebih sukar menutup jika dibandingkan dengan yang searah dengan tegangan kulit. Oleh karena itu, jika ada proses atau tindakan pembedahan, proses insisi atau pengirisan kulit disesuaikan dengan arah tegangan kulit. Berikutnya adalah komponen rambut. Rambut atau bulu memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai pelindung dari cedera, dari benda asing, dari sinar matahari, mencegah penurunan suhu pada hidung atau pada mata. Bulu rambut atau bulu mata atau bulu hidung dapat berfungsi sebagai pelindung dari benda asing dan juga berfungsi sebagai indera sentuhan. Berikut ini adalah tampilan dari rambut. Di rambut itu folikelnya ada di bagian bawah di sini, aktif dihasilkan komponen rambut, kemudian semakin lama semakin memanjang ke atas. Di dekat rambut terdapat otot namanya otot erector pili. Ini dapat berkontraksi sehingga bulu dapat berdiri. Pada tampilan berikut ini tampak rambut memiliki beberapa lapisan lagi. Dan di bagian folikel ini yang aktif dihasilkan komponen rambut mengandung pembuluh darah di sana. Dan ada juga melanosit di sana yang nantinya dapat mewarnai rambut. Selanjutnya berkaitan dengan rambut adalah kelenjar sebasia.
Kelenjar sebasea ini berfungsi melumasi, memberikan minyak pada rambut. Dia aktif menghasilkan minyak sebum, sehingga rambut selalu basah dan tidak kering, selalu lembab. Pada usia pubertas, kelenjar sebasea aktif. Peningkatan produksi sebum tampak seperti yang ada di gambar, tampak kulit berminyak. Ini karena peningkatan dari produksi kelenjar sebasea tadi. Dan jika mengalami sumbatan, misalkan oleh benda asing, oleh bedak, kemudian ada infeksi, terjadi peradangan di sana, muncul pernanahan, maka timbullah jerawat. Jadi jerawat itu salah satunya berkaitan dengan peradangan atau sumbatan di kelenjar sebasea. Selanjutnya, kelenjar penghasil keringat, yakni kelenjar sudorifera. Diperkirakan dalam satu hari manusia menghasilkan 600 ml keringat. Keringat ini mengandung air, garam, urea, asam urat, amonia sehingga berbau, glukosa, asam amino, dan asam laktat. Fungsi dari keringat ini adalah menjaga agar suhu tubuh tetap stabil, tidak meningkat. Dengan berkeringat, dengan keluarnya air ini dari kelenjar keringat, begitu sampai di permukaan kulit, air akan menguap, membawa panas dari bawah kulit, dibawa panas keluar, sehingga terjadi penurunan suhu. Berikut ini adalah tampilan secara mikroskopis kelenjar keringat. Di bawah ini adalah kelenjarnya, dan di atasnya ini adalah saluran kelenjar keringatnya yang berkelok-kelok. Pada keadaan di mana terjadi peningkatan suhu, misalkan setelah olahraga, otot bekerja untuk berkontraksi pada saat olahraga, menghasilkan panas, kemudian akan diindra oleh otak, akan direspon oleh otak, kemudian otak menyuruh kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat, sehingga keringat keluar dan suhu tubuh dapat diturunkan. Oleh karena itu, seseorang setelah olahraga dapat berkeringat karena dalam rangka untuk menurunkan suhu pasca kerja dari otot. Sebaliknya, pada keadaan dingin, pusat pengaturan suhu di otak akan menyuruh otot untuk berkontraksi sehingga menghasilkan panas. Sedangkan kelenjar keringat tidak diaktifkan sehingga tidak berkeringat pada cuaca yang dingin. Demikian juga pembuluh darah pada keadaan dingin menjadi berkontraksi. Sebaliknya pada keadaan cuaca panas atau suhu badan panas, pembuluh darah akan melebar dalam rangka untuk membuang panas tubuh. Berikutnya, komponen yang lainnya dari kulit adalah kuku. Kuku merupakan bagian dari kulit, yaitu sel epidermis yang mengalami keratinasasi, kemudian mati, dan keratinnya tadi mengeras. Kuku selalu dihasilkan
dengan kecepatan kurang lebih 1 mm per minggu. Fungsi dari kuku diantaranya adalah sebagai pelindung dari ujung jari, untuk membantu memungut, mengambil benda kecil, untuk menggaruk, dan membantu perabaan. Adapun bagian dari kuku meliputi di bagian paling dasar ini adalah akar dari kuku, terdiri atas sel-sel epitel yang aktif menghasilkan keratin. Kemudian di bagian di atasnya ini adalah bagian dari kuku yang lapisannya tebal, disebut sebagai lunula. Ada bagian perbatasan dengan kulit di atasnya ini, disebut sebagai eponychium. Sedangkan yang di bagian tebal ini yang berwarna lebih putih ini namanya lunula. Kemudian bagian dari kuku yang paling luas ini adalah kuku itu sendiri, dengan dasarnya adalah dasar kuku. Kulit dapat menjadi penghalang benda asing masuk ke dalam tubuh. Tapi ada beberapa benda atau zat tertentu dapat terserap melalui kulit, yaitu zat yang larut dalam lemak. Zat yang larut dalam lemak ini diantaranya adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian bahan-bahan steroid, nitrogliserin, kemudian hormon etilenestradiol, nikotin, fentanyl juga dapat masuk melalui kulit. Kemudian toksin juga dapat masuk melalui kulit. Sehingga kulit dapat menjadi jalur masuk untuk obat-obatan. Itulah sebabnya ada salep kulit, ada lotion kulit, ada krim, ada gel, karena kulit tersebut dapat digunakan untuk sarana memasukkan obat. Fungsi yang lain dari kulit adalah sintesis atau aktivasi vitamin D. Manusia dapat menghasilkan vitamin D tapi dalam bentuk yang tidak aktif. Dan kulit menjadi tempat aktivasi vitamin D tersebut, dibantu dengan sinar ultraviolet dari matahari. Apabila kulit mengalami luka, terjadilah proses penyembuhan. Proses penyembuhan pada kulit bergantung kedalaman dari luka dan luasnya luka. Jika luka mengenai lapisan epidermis, maka proses penyembuhannya lebih cepat dan tidak meninggalkan bekas. Kenapa? Karena lapisan epidermis kulit aktif dihasilkan sel-sel kulit yang baru atau sel keratinosit yang baru. Jika ada luka di lapisan epidermis saja, lapisan sel basalnya masih utuh, maka dengan segera akan digantikan oleh sel yang lebih baru. Jadi sel basal akan membelah diri, menghasilkan keratinosit atau keturunan yang tumbuh menutupi luka tadi, sehingga meninggalkan jaringan yang hilang ini akan ditutup kembali oleh sel yang serupa. Salah satu upaya untuk menangani luka kulit yang luas adalah dengan cara menanam sel basal tadi.
sehingga kulit dapat diambil dari tempat yang lain, lapisan basalnya, kemudian ditanam di luka di bagian kulit yang mengalami kerusakan. Ini terutama untuk penanganan luka-luka yang secara kosmetik penting. Jadi kulit di bagian misalkan di paha yang tidak tampak karena tertutup baju atau di bagian bokong dapat digunakan sebagai sumber untuk skin graft, untuk dicangkok, untuk diambil, diiris, kemudian ditanam di misalkan luka di wajah. Dan penyembuhannya relatif lebih cepat dibandingkan dengan dibiarkan saja. Apabila kerusakannya dalam sampai ke lapisan dermis, yang terjadi adalah pecahnya pembuluh darah, kemudian terjadi proses perdarahan, diikuti oleh proses pembekuan darah dan adanya kuman masuk, terjadi proses respon aktivasi peradangan, timbullah peradangan, terjadilah kerusakan jaringan. Setelah sembuh, luka tersebut akan digantikan oleh jaringan parut atau jaringan kolagen. Jika terlalu luas, jaringan kolagen ini dapat juga meluas ke lapisan di atasnya, di epidermis. Jika lukanya tidak terlalu luas, maka kulit di bagian atasnya ini, di bagian lapisan epidermis, akan digantikan oleh epitel baru atau oleh keratin baru. Berikut ini adalah contoh tampilan luka di kulit. Nah, ini tergantung ketebalannya, tergantung kedalamannya dan luasnya dari luka. Proses penyembuhannya bisa bervariasi. Pada usia tua terjadi perubahan di jaringan kulit. Fibroblast berkurang aktivitasnya dalam menghasilkan kolagen. Kemudian banyak kolagen yang mengalami kerusakan sehingga kulit yang awalnya kencang, kenyal menjadi berkurang. Tampak pada usia tua kulit menjadi berkerut karena adanya kerusakan lapisan atau serat-serat kolagen di bawah kulit tersebut. Demikian juga kolagen yang dihasilkan berubah bentuk. Kemudian serat elastin menjadi kaku, menebal, dan menggumpal. Selain itu, sel fibroblast jumlahnya berkurang. Sel darah putih makrofag juga berkurang. Kemudian kelenjar sebasea yang memberikan minyak pada kulit, melembabkan kulit dan rambut juga berkurang, sehingga jika dibandingkan dengan usia muda, kulit pada usia tua lebih kering. Demikian juga kelenjar keringat, produksi keringat juga berkurang. Dan fungsi melanosit juga berkurang. Sebagian menghasilkan pigmen. Selain itu, folikel rambut juga aktivitasnya berkurang. Sehingga produksi rambut dapat berhenti dan mudah rontok. Kemudian jaringan lemak atau jaringan adiposa di bawah kulit juga berkurang jumlahnya. Sehingga kulit lebih tipis jika dibandingkan pada usia yang lebih muda. Termasuk juga kuku juga sama, menjadi rapuh, mudah patah. Berikut ini adalah keterkaitan antara sistem kulit dengan sistem tubuh yang lainnya. Kulit berkaitan dengan sistem rangka, karena kulit terlibat dalam proses aktivasi vitamin D. Vitamin D ini berperan penting untuk
pembentukan tulang. Berikutnya, kulit merupakan tempat indera perabaan, indera penekanan, indera suhu, dan indera nyeri. Dan ini berkaitan dengan sistem saraf. Jika dikaitkan dengan sistem otot, kulit merupakan tempat banyak dijumpai ion kalsium. Ion kalsium ini terlibat dalam proses kontraksi otot. Kemudian, jika dikaitkan dengan sistem endokrin atau hormonal, sama dengan tulang, ini berkaitan dengan aktivasi vitamin D dan hormon kalsitriol. Kemudian, jika dikaitkan dengan sistem reproduksi, kulit berkaitan dengan proses stimulasi seksual, stimulasi ASI, dan produksi ASI. Perlu diketahui, kelenjar ASI itu merupakan modifikasi dari kelenjar keringat. Jadi, kemudian sel epitelnya dapat menghasilkan ASI. Kemudian berkaitan dengan sistem urinari atau sistem perkemihan atau sistem ekskresi, kulit berperan sebagai tempat pengeluaran cairan tubuh. Dan berkaitan dengan sistem imun, kulit merupakan salah satu sistem imun, tempat pertahanan tubuh yang bekerja secara umum menghalangi lingkungan luar masuk ke dalam tubuh manusia. Kuman-kuman yang ada di luar tidak mudah masuk ke dalam tubuh manusia, dihalangi oleh sistem kulit. Di samping itu juga ada sel Langerhans atau sel makrofag yang berada di epidermis yang bertugas menjaga kulit dari infeksi kuman. Kemudian jika dikaitkan dengan sistem pencernaan, sama dengan sistem tulang dan sistem hormonal, kulit membantu aktivasi vitamin D, yang mana vitamin D tadi diperlukan untuk penyerapan kalsium di usus. Berikutnya adalah sistem pernapasan, juga berkaitan dengan sistem kulit, yang mana bulu di hidung itu dapat berfungsi membantu melindungi polusi sehingga tidak mudah masuk ke dalam paru. Dan stimulasi nyeri di kulit dapat juga mempengaruhi sistem pernapasan, jadi dapat merubah laju pernapasan. Dan berikutnya dikaitkan dengan sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi darah. Adanya pelebaran pembuluh darah di bawah kulit atau penyempitan pembuluh darah di bawah kulit dapat mengaliri aliran darah atau dipengaruhi oleh aliran darah ke jantung. Demikian tadi beberapa pembahasan yang terkait dengan anatomi dan fisiologi sistem kulit. Semoga bermanfaat. Semoga mendorong kita untuk lebih lanjut mempelajari tentang anatomi dan fisiologi kulit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.